kepada seseorang, bayangkan coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangan. Bukan, tenang, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Saya tidak memaksakan Anda. Bentar. Kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Itu saja perkembangannya. Saya tidak mengikuti apa dalil-dalil hukumnya. Nanti kan pengadilan akan menjawab. Kalau sudah di pengadilan tuh ada kemungkinan satu dia diterima itu artinya bisa diproses, bisa juga tidak dapat diterima artinya tidak masuk di dalam kompetensi pengadilan misalnya. Apapun bisa dibawa pengadilan, cuma pengadilan bisa menyatakan ini bisa diadili, ini tidak. Kalau diadili, apa putusannya itu wewenang hakim sepenuhnya. Demo tolak Anies di Aceh masih percaya dengan politik santun Nasdem? Selamat sore Kompas TV. Yang pertama, kami hari ini bukan aksi, jadi kita menjaga dan mengawal balai kota. Dan teruntuk untuk Pak Gubernur, karena kita konsentrasinya menjaga Pak Gubernur sampai selesai. Ya, kalau masalah gugatan itu saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Ini adalah negara hukum, bukan hal yang baru masyarakat menggugat pemerintah daerah. Dan memang kita lihat secara realitanya ada kerugian-kerugian material yang diderita oleh masyarakat. Saya pikir selama upaya-upaya tersebut dilakukan dalam koridor hukum, itu merupakan hak dari masyarakat. Kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan. Kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta. Menyampaikan pendapat boleh saja, tetapi kalau sampai melengsarkan, saya rasa itu kurang tepat karena kita di sini sedang ada bencana banjir. Yang paling tepat adalah bagaimana kita mengoptimalkan menyelesaikan berbagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, permasalahan lainnya. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, bantuan-bantuan dan juga fungsi-fungsi kehidupan di masyarakat pasca banjir, karena yang paling bahaya dan paling jangka panjang itu adalah pasca banjir. Beberapa hari yang lalu penulis ketawa melihat politik murahan Partai Nasdem di Aceh. Mereka mengatakan gedungnya dilempari telur busuk. Lalu Partai Demokrat juga ikut memanfaatkan situasi demi pencitraan partai mereka. Partai Demokrat mengatakan aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang pengecut. Dan PKS yang katanya partai dakwah ikutan memprovokasi situasi dengan meminta kasus tersebut diusut. Tapi faktanya tidak berlemparan telur busuk ke kantor Nasdem Aceh. Polresta Banda Aceh memastikan tidak ada pelemparan telur busuk ke kantor DPW Partai Nasdem Aceh karena kantor Nasdem sudah diamankan sebelum Anies tiba di Aceh. Gedung yang sudah dijaga oleh pihak keamanan tapi malah dikatakan dilempar dengan telur busuk. Kantor itu kami jaga, kita tidak tahu apa itu karena jatuh apa enggak. Jarak pasca telur ke lapangan bola kaki Pangut 30 meter, sedangkan ke kantor itu lebih jauh lagi 50 meter. Jelas Kabak Ups Polresta Banda Aceh Kompol Iswahyudi. Jadi, rakyat sudah paham bukan bagaimana politik murahan Nasdem demi mencari simpati untuk Anies Baswedan di Aceh? Yang mirisnya, beberapa orang yang menamakan dirinya aliansi milenial Citra Cinta Demokrasi yang demo tolak Anies malah dicap sebagai bayaran. Bahkan sangat jelas terdengar ada teriakan hajar, ambil, tarik, PKS seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Sungguh mengerikan bukan? Yang demo tolak Anies langsung dicap bayaran bahkan diteriaki PKI. Begitu mudahnya mereka melabelkan seseorang dengan kata PKI hanya dengan demo tolak Anies di Aceh. Dalam berita di media internasional, di media nasional, pembubaran aksi demo tolak Anies itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan Garda Nasdem. Polisi mengatakan jika aksi demo tolak Anies itu tidak memiliki izin. Lalu bagaimana dengan orang mengenakan seragam Garda Nasdem yang mengapit semua seorang pemuda yang ikut aksi demo tolak Anies tersebut? Bagaimana juga dengan oknum Garda Nasdem yang menanyakan berapa dan siapa yang membayar pemuda yang demo tolak Anies tersebut? Sekarang bagaimana jika pertanyaan dibalik?
Apakah mereka yang mengenakan baju Garda Nasdem tersebut gratis membela Nasdem? Inikah politik santun yang disampaikan oleh Ketua Garda Nasdem yang bernama Prananda Surya Paloh beberapa waktu lalu? Akhir kata, masih percaya dengan pernyataan Prananda Surya Paloh, Ketua Garda Nasdem yang ingin menghadirkan politik santun? Wassalam.